Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yuli darajatil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yanshuruna fi sunnatihim sallallahu Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li jami'i akhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was solihin wal ulama'il 'amilin ya Allah khususna syaikh wa syekh Muhammad Zubair wa ila arwah syekh Majid Amin wa ila arwah Haji Muhammad Yusuf wa ila arwah Syekh Abdul Salam wa ila arwah bi syafaat Rasulullah ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. At-targhibu fi salati at-tatawwu'. Ay hadza bermula ini at-targhibu yaitu menyenang-nyenangi fi salati at-tatawwu' di dalam salat tatawwu' atau salat sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda Rasulullah? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajri bermula 2 rakaat salat sunat fajar atau salat sunnah sebelum salat subuh. Khairun yaitu lebih baik, lebih bagus minad dunya ketimbang dari dunia, wa ma dan sesuatu fiha yang ada dalam dunia. Rasulullah menjelaskan, Rasulullah bersabda, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan, 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini suatu bukti bahwasanya paling afdalnya salat sunnah yaitu adalah salat sunnah qabliyatul dhuhr, qabliyatus subh. Dari salat sunnah tatawwu atau salat sunnah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah salat sunnah muakkadah. Yang kedua adalah salat sunnah ghairu muakkadah. Apa salat sunnah yang termasuk muakkadah? Apa saja salatnya? Dan apa yang sehingga menjadikan salat sunnah tersebut menjadi muakkadah? Yakni dikatakan muakkadah salat sunnah yang dikukuhkan, yang ditaukidi karena apa? Karena Rasulullah al-muwadhaba, Rasulullah wadhaba 'alaiha. Rasulullah itu sering melakukan atau aktif melakukan salat sunnah tersebut, walam yatrukha dan tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut. Sehingga salat sunnah ini termasuk salat sunnah muakkadah, salat sunnah yang dikukuhkan. Baik Rasulullah dalam keadaan bepergian atau sedang ada di rumah, lagi santai misalkan, ini tidak pernah Rasulullah meninggalkan salat sunnah muakkadah ini. Ada berapa jumlahnya yang dikatakan salat sunnah muakkadah? Salat sunnah yang sangat dikukuhkan kesunahannya yaitu ada 10. Di antaranya adalah raka'atani qabla subhi, yakni raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ini termasuk daripada sunnah muakkadah karena Rasulullah tak pernah meninggalkannya di waktu bepergian ataupun sedang lagi santai. Ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyatus subuh. Dan inilah salat sunnah yang paling utama di antara sunnah-sunnah yang lain. Yang kedua, yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Ini juga termasuk dari sunnah muakkadah. Sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah
di waktu pergi ataupun ada lagi santai. Wa raka'atani ba'da duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Wal maghribi, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya ada 10 yang termasuk sunnah yang dikukuhkan, sunnah muakkadah, sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah di waktu bepergian ataupun sedang lagi santai. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ini kalau sebelum maghrib atau 2 rakaat kesunahan ya, kesunahan salat duhur, salat sunnah qobliyatul duhur ini ada 4 ya, ada 4 rakaat. Namun yang menjadi muakkadah, yang menjadi sunnah muakkadah 2 di antara yang 4 ini. Karena sunnah qobliyatul duhur, sunnah qobliyatul asar itu masing-masing 4 ya. 4 rakaat. 4 rakaat bisa dijadikan satu salam, bisa dijadikan 2 salam. Namun yang menjadi sunnah muakkadah hanya 2 rakaat yang sebelum duhur. Nah, ini perbedaannya. Jadi Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur, baik itu dilakukan secara 2 taslim, 2 kali salam, ataupun 1 kali salam, 4 rakaat. Namun yang sering, yang Rasulullah tak pernah ditinggalkan hanya 2. Dua ini yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sehingga 2-nya lagi, yang 2 lagi, ini kemungkinan Rasulullah pernah meninggalkan baik dalam bepergian. Ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak dikukuhkan kesunahannya. Apa itu? Yakni kesunahan yang Rasulullah sendiri terkadang ini meninggalkan. Kesunahan yang Rasulullah ini terkadang meninggalkan baik dalam keadaan bepergian ataupun dalam keadaan santai. Apa saja? Yakni jumlahnya ada 12 rakaat yang tidak disunnah muakkadah atau tidak dikategorikan sebagai sunnah muakkad, yakni ghairu muakkadah. 2 rakaat dari 4 rakaat ini ya, dan 2 rakaat setelah duhur. Jadi yang 4 tadi, yang 2 hanya yang muakkadah, yang 2-nya lagi ini ghairu muakkadah. Wa arba'u raka'atin qabla al-'asri. Kalau sebelum asar ini kan man bermula orang yuhafidhu, yaitu apabila menjaga siapa man ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat qabla dhuhri sebelum duhur, wa arba'in, dan 4 rakaat ba'daha setelah duhur, harrama, maka mengharamkan hu pada man yuhafidhu Allahu, siapa Allah, alan nari, atas api neraka. Barang siapa yang selalu aktif, barang siapa yang selalu menjaga, barang siapa yang tak pernah meninggalkan, menjaga, ketika meninggalkan sunnah tersebut merasa dirinya sedih, ketika meninggalkan sholat tersebut merasa dirinya, oh ini apa-apaan, misalkan menjaga 4 rakaat sebelum duhur, menjaga 4 rakaat, maka apa balasannya? Meskipun toh 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah, adalah mengharamkan api neraka untuk memakan orang yang menjaga sholat sunnah 4 rakaat qobliyatul duhur, 4 rakaat ba'diyatul duhur. Ini kata Rasulullah, man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Maka Allah mengharamkan api neraka untuk memakan orang tersebut, untuk menghabisi orang tersebut. Ini baru kesunahannya, belum kewajibannya. Nah, ini kesunahan menjaga sholat sunnah. Apalagi kita menjaga kewajiban kita yang memang harus kita lakukan. Jaminannya apa? Kalau kita diharamkan masuk neraka, berarti kita ada di surga. Nah, ini balasannya orang-orang yang menjaga kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri. Man bermula orang shalla, yaitu apabila salat siapa man 4 raka'atin, pada 4 rakaat qabla al-'asri sebelum asar,
harrama maka mengharamkan Allahu siapa Allah badanahu pada badannya, pada jasadnya, man shalla arba'a raka'atin 'alan nari atas api neraka. Sama barang siapa yang menjaga salatnya, menjaga salat sunnah qablatal asri, menjaga salat meskipun toh tidak muakkadah, salat sunnah yang tidak ditaukidkan atau tidak dikukuhkan, dijaga salatnya sebelum salat asar, salat sunnah terlebih dahulu 4 rakaat, maka apa jaminannya? Haramallahu badanahu 'alan nar, maka orang tersebut diharamkan api neraka untuk memakan badannya. Ini tidak akan gosong. Toh misalkan nantinya masuk neraka, ini tidak akan terbakar. Gara-gara orang tersebut ini adalah orang yang menjaga atau sering melakukan sholat qablatul asar. Namun kita yang ambil hanya 2 saja, ya. Tapi mendinglah daripada tidak sama sekali. Nah, ini alhamdulillah. Man shalla ba'dal maghribi. Man bermula orang sholat, yaitu apabila sholat siapa man ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib 6 raka'atin pada 6 rakaat, lam yatakallam tingkah tidak berbicara siapa man fima dalam sesuatu bainahunna yang tetap di antara 6 raka'atin bisu'in dengan kejelekan, adalna maka membandingi apa 6 raka'atin bi'ibadati sintai asyarata sanatan dengan ibadah 12 apanya sanatan tahunnya, wa ghufirat dan diampuni apa dzunubu apa dosa-dosanya, wa ingkanat meskipun toh ada apa dosa apa dzunubuhu mithla zabadil bahri, yaitu seperti halnya buih yang ada di lautan. Barang siapa yang menjaga atau sholat setelah maghrib 6 raka'atin, ini sholat sunnah ba'datul maghrib, lalu kemudian sholat sunnatul awwabin atau sholat sunnah ghuflah. Nah, ini sholat sunnah ghuflah ini ada di antara waktu maghrib dan waktu isya, atau sholat sunnah awwabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah di saat orang-orang lain lupa akan Allah, karena waktu tersebut adalah waktu terkadang orang itu bercerita atau nonton TV kalau sekarang, atau ngobrol dengan temannya, ini malah ada orang yang ingin melakukan sholat. Ya, ini sholat, makanya dikatakan sholat sunnah ghuflah. Ghuflah itu artinya lupa. Artinya apa? Orang banyak lupa akan Allah di waktu bainal maghrib wal isya. Waktunya kan sebentar. Nah, ini terkadang orang ini lupa akan melakukan tersebut. Oleh karena itu disunnahkan melakukan sholat sunnah ghaflah, atau sholat sunnah awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah di saat yang lain lupa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita memang lupa betul, ya. Nah, namanya sholat sunnah ghaflah sehingga melakukan kesunahannya menjadi ghaflah, menjadi lupa juga. Balasannya apa? Adalna bi'ibadat sintai asyaratan, maka yang dilakukan tersebut akan membandingi dengan 12 ibadah selama 1 tahun. Ibadat sintai asyaratan, 12 tahun kita melakukan ibadah, cukup dengan melakukan perbandingannya sama dengan sholat orang yang sholat setelah maghrib 6 raka'atin. Dan dosa-dosanya semuanya akan diampuni. Ya, makanya di sini bukan dzambun, tapi dzunub. Ini semua dosanya, beberapa dosanya. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun toh perbandingannya jumlah dari dosanya ini mithla zabadil bahri, yang tidak terhitung. Dosanya sebenarnya buih yang ada di lautan. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bermula orang sholat, yaitu apabila sholat siapa man al-isya pada sholat isya al-akhirata yang akhir, fi jama'atin dalam bentuk berjamaah, wa sholat dan sholat siapa man arba'a raka'atin pada 4 rakaat, qabla ayyakhruja sebelum keluar siapa man minal masjid dari masjid, karena maka ada siapa man ka'adli lailatul qadri, yaitu perbandingan lailatul qadar. Ini bagi orang yang sholat isya berjamaah kemudian sholat 4 rakaat sebelum keluar dari masjid. Jangan sahar. Waqala langsung. Waqala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah witrun, yaitu tunggal. Yuhibbu cinta siapa Allah, senang siapa Allah al-witra pada tunggal. Wa man lam yutir, wa man bermula orang lam yutir yang tidak
melakukan salat witir sebaman falaisa, maka tidak ada sebaman minna itu tergolong dari kita. Artinya kesempurnaan mengikuti kepada Rasulullah ini tidak sempurna sebagaimana orang yang melakukan salat sunnah witir. Makanya kita minimal melakukan salat ba'diyatul isya, kemudian nambah satu lagi untuk melakukan salat witir. Ini yang kita aplikasikan di pondok kita ini, yakni 2 rakaat kemudian witir. Lalu bagaimana kalau misalkan berjamaah? Enggak apa-apa, berjamaah. Kalau sekiranya sholat sunnah ini yang meskipun toh tidak dimasyru'iyatan, tidak disyariatkan untuk berjamaah, tapi kok seandainya melakukan berjamaah ini kok mendatangkan kekhusyuan, silakan, enggak apa-apa berjamaah. Ya. Meskipun kok sholat duha berjamaah, enggak apa-apa, silakan. Sholat ini berjamaah, enggak apa-apa, silakan. Sekiranya dirinya bisa mendatangkan kekhusyuan pada dirinya, enggak apa-apa. At-taghribu fi sholatil laili. Qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Ya, pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Ini kasusnya ada seorang yang sangat rajin mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Nah, di waktu itu karena terjadi peristiwa tidak mengerjakan. Jadi pertanyaannya, apakah boleh sholat sunnah qobliyah ini dikerjakan pada ba'diyahnya gitu? Oh ya. Ya, terima kasih. Rasulullah pernah tertinggal melakukan sholat sunnah qobliyatul asr. Ya. Jadi Rasulullah ini waktunya sudah mepet, waktunya sudah berjemaah, sudah dikumandangkan. Tapi belum melakukan sholat sunnah qobliyah. Lalu apa? Dilakukan setelah melakukan sholat kewajibannya. Misalkan asar, lakukan setelah asar. Yang menjadi makruhat dalam sholat asar, waktu makruha itu maksudnya adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Kalau kita melakukan sholat qobliyah setelah melakukan maktubah, ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu, ya, dalam qawaidul fiqhiyah ini dijelaskan atau dalam apa itu namanya, al-asbah wan nadhair dijelaskan bahwasannya waktu melakukan sunnah qobliyatul ba'diyah, qobliyatul wajibat, ya, sholat sunnah qobliyah lah, waktunya mulai dari masuknya waktu sampai habisnya waktu. Nah, itu kalau sunnah qobliyah. Jadi sama dengan waktu kewajibannya. Itu sholat sunnah qobliyah. Ketika melakukan sebelum melakukan sholat duhur misalkan, melakukan sholat sunnah nggak apa-apa, qobliyat duhur. Tapi kalau misalkan tak sempat, sering melakukan yang permasalahannya nggak sempat melakukan, sempat ataupun tidak sempatnya, kalau dilakukan setelah duhur, ini terkategori qobliyah. Kenapa? Karena waktu dari qobliyah itu sendiri adalah mulai dari masuknya waktu sampai selesainya waktu, habisnya waktu. Kalau ba'diyah ini beda. Kalau waktu ba'diyah ini waktunya mulai dari melakukan sholat maktubah lalu sampai habisnya waktu. Nah, ini waktunya min fi'lil wajibat, dari setelah melakukan kewajiban baru ada ba'diyah. Nah, ini sampai mana? Sampai habisnya waktu. Jadi nggak bisa kalau ba'diyah ditaruh di depan, nggak bisa. Kalau qobliyah silakan ditaruh di belakang, nggak apa-apa. Karena waktunya mulai dari masuknya waktu sampai habisnya waktu. Itu. Mana? Biasanya pernah mendengar keterangan dari seorang, katanya setelah sholat ketika diselipi dengan berbicara yang banyak atau bergurau, apakah setelah itu tetap boleh mengerjakan sholat sunnah tersebut? Oh, permasalahannya ini mungkin nanti ada di kasus Jumat. Ya, kasus Jumat memang nggak boleh ada yang saktah tawilah. Ya, bahasanya saktah tawilah, diam terlalu lama di antara khatib dan sampai dengan sholat Jumatnya ini jangan sampai ada saktah tawilah. Ya, jangan terlalu lama masanya. Kalau sholat sunnah ini nggak ada istilahnya, waktunya tadi intinya kita bertekanan pada waktunya setelah melakukan mulai dari masuknya waktu sampai habisnya waktu, ya.
Kalau misalkan ingin melakukan sholat sunnah ba'diyah, lalu kita bercanda gurau, kemudian setelah lama kemudian kita melakukan sholat sunnah ba'diyah, nggak apa-apa. Sepenting syaratnya sudah mengerjakan. Nah ini, sudah mengerjakan kewajibannya. Namun lebih baiknya disambung dengan ba'diyah. Untuk keabsahannya tetap besar. Karena waktunya masih ada. Nah, gitu. Gimana? Jadi terletak pada waktunya ya Ustaz ya. Waktu. Jika misalnya mengerjakan qobliyah ini disimpan setelah melakukan sholat wajib, namun niat ini digabung, kira-kira bisa nggak? Ingin mengerjakan ba'diyah juga mengerjakan qobliyah, tapi niatnya digabung, jadikan satu salam. Ini beda kasus. Yang boleh untuk menggabungkan itu idza ikhtalafa. Artinya apa? Bedanya ada di ba'diyahnya. Karena tidak meskipun toh iya sama ada dalam satu waktu, tapi ada persyaratan pada sholat ba'diyahnya ini dilakukan setelah ba'diyah. Jadi kasusnya tidak sama dengan yang apa itu dalam kaidah fikih itu idza jatama al-amrani wa ikhtalafa ahaduma fa dakhala alaihi al-akhar. Jadi contohnya seperti menggabungkan sholat sunnah witir apa itu tadi? Sholat tahiyatul masjid dengan sholat duha misalkan. Ini boleh digabungkan. Ya. Dalam kaidah fikih itu nanti dijabarkan apa saja yang boleh, yang masuk pada kategori boleh untuk menggabungkan niat. Nanti ada dalam tasyrikun niyah ya, ada dalam bab tasyrikun niyah. Jadi kalau untuk melakukan ba'diyah dengan qobliyah digabungkan, ini tak kenging gitu loh. Ba'diyah, qobliyah. Karena waktunya berbeda. Yang sama itu nanti maksudnya yang beda mana? Ini ba'diyahnya beda, ya, waktunya beda. Ada lagi? Terakhir Ustaz, ini masih canggung sama yang kebolehan mengerjakan sholat sunnah qobliyah tapi dikerjakan setelah kewajiban. Jika memang unsurnya ini kesengajaan karena malas saya nanti mau mengerjakan setelah sholat saja, ini apakah sama gitu Ustaz? Antara sengaja dengan tidak sengaja gitu ya. Sama. Rasulullah melakukan qobliyah setelah maktubah ya, setelah maktubah itu dikarenakan Rasulullah itu satu ketinggalan ya, ketinggalan melakukan qobliyah padahal sudah dikumandangkan. Terus kenapa kok bisa menjadi sama? Rasulullah melakukan menjadi janggal ya, kenapa Rasulullah melakukan qobliyah setelah ba'diyah? Ini karena untuk tasyrik, untuk mengajarkan kita bahwasanya boleh melakukan qobliyah setelah ba'diyah. Tadi yang ditanyakan apa? Karena unsur sengaja. Unsur sengaja enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa, boleh. Yang sengaja ataupun tidak sengaja tidak apa-apa, diperkenankan untuk intinya berpatokan pada waktu ya. Patokannya itu satu. Makanya kita memahami kaidah fikih itu saking pentingnya, kita masukkan pada kaidahnya ya. Masukkan pada kaidah. Kalau kaidahnya mentok gini ya wis, kita masukkan aja sama kaidahnya. Patokannya selama masih ada waktu, maka boleh untuk melakukan ba'diyah. Meskipun toh itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Otomatis ya, kalau misalkan memang tidak diperkenankan melakukan qobliyah setelah sholat maktubah, ini justru apa? Tidak ada waktu mulai dari waktu masuk sampai akhir waktu habis. Ini tidak mungkin ulama memperbolehkan memberi waktu seperti itu. Kalau misalkan ada ketika sengaja, ini tidak diperbolehkan. Ya, tak mungkin ulama itu mengatakan masuknya sholat qobliyah mulai dari masuknya waktu sampai habisnya waktu. Berarti kan memasukkan atau istimal mustamilun mencakup atau mengambil orang yang sengaja ataupun tidak sengaja, ini masuk kategori boleh melakukan di waktu itu.
meskipun toh sengaja ataupun amla atau tidak. Nah, itu yang paling penting, patokannya adalah waktu. Kalau sengaja ataupun tidak sengaja ini tidak ada urusan. Yang penting waktunya masih ada. Nah, gitu ya. Itu cara berpikir kaidah fikih itu seperti itu. Pokoknya patokannya, kaidahnya selama masih ada waktu maka boleh untuk melakukan salat sunnah qobliyah setelah maktubah. Ini ya. Sudah paling terakhir, Ustaz. Paling terakhir. Masalan ada orang yang selalu mengerjakan sholat sunnah baik qobliyah ataupun ba'diyah, namun suatu hari ia tidak sengaja tidak melakukan. Pertanyaannya, apakah boleh sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah ini diqodho, Ustaz? Oh, diqodho, ya tak boleh lah, ya. Tidak boleh mengqodho apa? Kecuali sholat sunnah yang di masyru'iyatul jam'iyah. Contoh seperti sholat ada sebabnya, ya. Contoh seperti sholat yang bukan ada sebabnya. Ada permasalahan sunnah, sholatul Id, ya. Sholat sunnah Id ini nggak apa-apa diqodho. Ya, kalau misalkan tertinggal waktunya sudah zawalus syamsi misalkan, ini nggak apa-apa untuk diqodho. Tapi kalau sholat qobliyah ini tidak dikengingkan. Itu yang ada kasusnya pada sholat sunnah yang tertentu, ya, yang tertentu seperti halnya sholat Id. Karena sholat ini jarang terjadi, sehingga ketika tertinggal dari waktu tersebut ini nggak apa-apa untuk diqodho, nggak apa-apa, dilakukan setelah setelah zawalus syamsi. Kalau sholat qobliyah ba'diyah ini kan sering terjadi, namun kita tidak menterjadikan terjadi. Nah, ini yang bahaya yang kitanya. Makanya apa? Kenapa? Karena nantinya masih ada. Dekung ibadah boleh. Kalau Kalau Id itu kan tahunan baru ada. Makanya nggak apa-apa untuk mengqodho sholat Id. Itu nanti ada keterangannya kalau nggak salah itu di Fathul Mu'in itu ada. Bisa dicek sendiri.